Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Elisa Luciana Safitri. Di sini, saya beserta teman-teman saya akan memaparkan hasil analisis kami mengenai studi kasus kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel berdasarkan prosedur Newman. Untuk itu, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Kak Intan Utami, dan yang selanjutnya ada Kak Aulia Rizka Maulida. Langsung saja untuk pemaparan materi akan dimulai dari Kak Intan Utami. Dipersilakan. Di sini saya akan memaparkan materi terlebih dahulu. Yang pertama itu, menurut Kusvidi 2017 mengatakan literasi matematika adalah kemampuan seseorang untuk merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks, termasuk kemampuan melakukan penalaran secara matematis dan menggunakan konsep, prosedur, dan fakta untuk mengembangkan, menjelaskan, atau memperkirakan fenomena atau kejadian. Yang kedua, menurut Stacey and Turner 2014, literasi dalam konteks matematika merupakan kemampuan untuk menggunakan pemikiran matematika dalam memecahkan permasalahan dalam sehari-hari agar lebih siap menjalani tantangan kehidupan. Dalam menyelesaikan soal cerita seperti sistem persamaan linear dua variabel, perlu adanya kemampuan literasi yang baik itu kemampuan berhitung, membaca, dan berpikir kritis. Seringkali siswa melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal matematika, termasuk pada soal SPLDF itu merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, jika terus-menerus melakukan kesalahan, dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika itu dapat disebabkan karena siswa belum bisa memahami soal yang diberikan. Seperti dalam soal cerita, siswa tidak memahami bentuk soal yang diterjemahkan ke dalam model matematisnya. Kemudian kesalahan menurut prosedur Newman. Tipe kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika itu ada 5. Yang pertama, reading, membaca. Tahap di mana siswa mampu membaca kata kunci atau simbol pada soal sehingga siswa tidak melangkah lebih lanjut pada soal penyelesaian masalah yang tepat, atau siswa tidak dapat membaca pertanyaan dan menuliskan informasi-informasi apa saja yang terdapat pada soal. Yang kedua, comprehension atau memahami. Tahap di mana siswa mampu membaca semua kata dalam soal, akan tetapi tidak menguasai secara keseluruhan pengertian kata-kata tersebut, sehingga siswa tersebut tidak dapat melangkah lebih lanjut pada pola penyelesaian masalah yang tepat, atau siswa tidak mengetahui apa yang menjadi pertanyaan dalam soal. Yang ketiga, tahap transformasi. Tahap di mana siswa mampu memahami apa yang diinginkan soal, tetapi siswa tidak mampu mengidentifikasi operasi dan prosedur yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Tahap yang keempat yaitu proses skill atau keterampilan proses. Tahap di mana siswa bisa mampu mengidentifikasi operasi atau prosedur yang tepat, akan tetapi siswa tidak mengetahui prosedur yang diperlukan untuk menyelesaikan operasi tersebut dengan akurat. Dan yang terakhir itu proses encoding atau pengkodean. Tahap ini siswa telah menemukan solusi atas permasalahan, tetapi salah menentukan jawaban akhir atau siswa tidak menyajikan jawaban yang tepat. Oke, yang selanjutnya kesalahan siswa dalam pengerjaan sistem persamaan linear dua variabel. Untuk soal yang pertama, selisih umur seorang ayah dan anak perempuannya adalah 26 tahun, sedangkan 5 tahun yang lalu jumlah umur keduanya adalah 34 tahun. Hitunglah umur ayah dan anak perempuannya 2 tahun yang akan datang. Untuk langkah penyelesaian soal sistem persamaan linear dua variabel, jawaban salah dari subjek pertama dapat dilihat pada gambar 1. Nah,
Langkah penyelesaian soal sistem persamaan linear dua variabel jawaban yang benar sebagai berikut. Untuk informasi yang diketahui, A sama dengan umur ayah saat ini, P umur anak perempuannya saat ini, dan selisih umur ayah dan anak perempuannya adalah 26 tahun, 5 tahun yang lalu jumlah umur keduanya adalah 34 tahun. Lalu ditanya, berapa umur ayah dan anak perempuannya 2 tahun yang akan datang? Untuk penyelesaiannya, tentukan persamaan, yaitu persamaan pertama dan persamaan kedua. Untuk persamaan pertama, A dikurangi P sama dengan 26. Dan untuk persamaan keduanya, kurung buka, A dikurangi 5, kurung tutup, ditambah kurung buka, P dikurangi 5, kurung tutup sama dengan 34 tahun. Lalu, dalam operasi tersebut, didapatkan persamaan keduanya, A ditambah P sama dengan 44. Selanjutnya, lakukan operasi metode eliminasi antara persamaan 1 dan persamaan 2. Didapatkan A sama dengan 35. A ini tadi merupakan umur dari ayah. Selanjutnya, lakukan operasi substitusi A 35 ke dalam persamaan 2. A ditambah P sama dengan 44. A substitusikan 35 ditambah P sama dengan 44. P sama dengan 44 dikurangi 35. P sama dengan 9. Jadi dapatkan P sama dengan 9, yaitu untuk umur anaknya sama dengan 9. Untuk menentukan umur ayah 2 tahun yang akan datang, tadi sudah diketahui A sama dengan 35 sebagai umur ayah, berarti ditambah 2 untuk 2 tahun yang akan datang. Sehingga A ditambah 2 sama dengan 35 ditambah 2. A ditambah 2 sama dengan 37. Untuk menentukan umur anak perempuannya 2 tahun yang akan datang, P ditambah 2 sama dengan 9 tambah 2. Tadi P sudah diketahui untuk umur anaknya adalah 9. Jadi P tambah 2 sama dengan 11 tahun. Kesimpulannya, umur ayah dan anak perempuannya 2 tahun yang akan datang berturut-turut adalah 37 tahun dan 11 tahun. Analisis hasil pengerjaan subjek 1 dalam menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel berdasarkan prosedur Newman. Kesalahan yang pertama adalah reading atau membaca. Subjek S1 tidak dapat memaknai arti kata soal. Subjek S1 juga melakukan kesalahan comprehension atau memahami. Subjek S1 tidak menuliskan informasi yang diketahui di dalam soal dan tidak memaparkan apa yang ditanyakan oleh soal. Kesalahan ketiga adalah transformation atau transformasi. Subjek S1 tidak bisa membuat model matematika, tidak mengetahui rumus yang digunakan, dan tidak mengetahui operasi hitung yang digunakan. Kesalahan yang 4 adalah proses skill atau keterampilan proses. Subjek S1 tidak mengetahui prosedur yang akan digunakan, tidak dapat menemukan hasil akhir sehingga tidak dapat menuliskan kesimpulan. Untuk kesalahan yang terakhir adalah encoding atau pengkodean. Subjek S1 salah dalam menentukan hasil akhir dari jawaban. Untuk soal yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Rizka. Silahkan Mbak Rizka. Terima kasih, saya lanjutkan untuk soal yang kedua. NASA telah meluncurkan roket Falcon 9 ke luar angkasa yang dirancang dan dibangun oleh perusahaan SpaceX milik Elon Musk. Roket ini diluncurkan dari Kennedy Space Center di Cape Canaveral, Florida dengan kapsul berbentuk peluru yang ramping, putih, dan hitam di atas roket Falcon 9. Jika pada peluncuran roket ini tinggi atau H meter roket melatih detik diluncurkan, dinyatakan dengan H sama dengan XT dikurangi YT pangkat 2. Tinggi roket setelah 3 detik adalah 45 meter dan tinggi setelah 4 detik adalah 64 meter. Tentukan tinggi roket setelah 10 detik. Solusi yang pertama itu langkah penyelesaian soal sistem persamaan linear dua variabel. Untuk jawaban salah yang dilakukan oleh subjek S2 dapat dilihat pada gambar tersebut. Kemudian, langkah penyelesaian soal sistem persamaan linear dua variabel untuk jawaban benar yaitu
Diketahui tinggi roket atau H setelah 3 detik atau T sama dengan 45 meter. Tinggi roket atau H setelah 4 detik sama dengan 64 meter. Kemudian ditanya tinggi roket setelah 10 detik. Untuk penyelesaiannya, T sama dengan 3, sehingga H sama dengan 45 meter. Disubstitusikan ke dalam H sama dengan XT dikurangi YT pangkat 2. 45 sama dengan X dikali dalam kurung 3 dikurangi Y dalam kurung 3 pangkat 2. 45 sama dengan 3X dikurangi 9Y. 3X dikurangi 9Y sama dengan 45. Kemudian persamaan tersebut dikali dengan 1/3. Didapat persamaan 1, yaitu X dikurangi 3Y sama dengan 15. T sama dengan 4, sehingga H sama dengan 64 meter. Kemudian disubstitusikan ke dalam H sama dengan XT dikurangi YT pangkat 2. 64 sama dengan X dikali dalam kurung 4 dikurangi Y dalam kurung 4 pangkat 2. Dan 64 sama dengan 4X dikurangi 16Y. 4X dikurangi 16Y sama dengan 64. Kemudian persamaan tersebut dikali dengan 1/4. Didapat persamaan 2, yaitu X sama dengan 4Y. X dikurangi 4Y sama dengan 16. Kemudian eliminasi X dengan mengoperasikan persamaan 1 dan persamaan 2, yaitu X dikurangi 3Y sama dengan 15, X dikurangi 4Y sama dengan 16, dan dikurangi didapat 1Y sama dengan -1, Y sama dengan -1. Kemudian disubstitusikan Y sama dengan -1 ke dalam persamaan 1, yaitu X sama dengan 3Y, X dikurangi 3Y sama dengan 15, X dikurangi 3 dikali dalam kurung -1 sama dengan 15, X ditambah 3Y sama dengan 15, X sama dengan 12. Jadi untuk nilai X sama dengan 12 dan Y sama dengan -1. Kemudian untuk mencari tinggi setelah 10 detik sebagai berikut. T sama dengan 10. Kemudian disubstitusikan T sama dengan 10, X sama dengan 12, dan Y sama dengan -1 ke dalam persamaan H sama dengan XT dikurangi YT pangkat 2. H sama dengan 12 dikali 10 dikurangi 110 pangkat 2. H sama dengan 120 ditambah 100, H sama dengan 220 meter. Jadi untuk tinggi roket dalam T sama dengan 10 detik adalah 220 meter. Selanjutnya, analisis hasil pengerjaan subjek S2 dalam menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel berdasarkan prosedur Newman. Ada kesalahan yang pertama, yaitu comprehension atau memahami. Subjek 2 melakukan kesalahan dalam menuliskan informasi yang diketahui pada soal. Kesalahan yang kedua yaitu transformation atau transformasi, di mana subjek S2 tidak dapat mengidentifikasi prosedur yang diperlukan untuk mengerjakan soal. Yang ketiga ada proses skill atau keterampilan proses, di mana subjek S2 tidak mengetahui bagaimana cara mengerjakan soal tersebut, sehingga dia hanya mengoperasikan informasi yang diketahui seadanya. Yang terakhir, encoding atau pengkodean, di mana subjek S2 tidak dapat menyelesaikan jawaban dengan benar serta tidak menuliskan kesimpulan jawaban. Selanjutnya, kesimpulan yang akan disampaikan oleh Mbak Intan Utami. Terima kasih. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil studi kasus penelitian tentang kesalahan subjek dalam mengerjakan soal, sistem persamaan linear dua variabel menggunakan prosedur Newman dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan pada tahap membaca, yaitu dalam membaca, subjek tidak dapat membaca atau mengenal simbol-simbol dengan benar yang terdapat dalam soal yang diberikan. Yang kedua,
kesalahan pada tahap memahami, di mana subjek tidak dapat memahami soal sehingga subjek tidak dapat memahami apa yang diketahui dan ditanyakan. Yang ketiga, kesalahan pada tahap transformasi, yaitu subjek tidak dapat membuat model matematika dan informasi yang disajikan pada soal. Subjek juga tidak mengetahui rumus untuk menyelesaikan soal. Yang keempat, kesalahan pada tahap keterampilan proses, yaitu subjek tidak mengetahui prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan soal. Dan yang terakhir, kesalahan tahap penulisan jawaban akhir, yaitu subjek tidak menemukan hasil akhir dari soal yang dikarenakan subjek telah melakukan kesalahan membaca, memahami transformasi, dan kesalahan dalam keterampilan proses. Subjek juga tidak mencantumkan kesimpulan sesuai jawaban akhir yang ditunjukkan. Subjek juga ceroboh karena tidak mengecek kembali jawaban sebelum dikumpulkan. Selanjutnya akan dikembalikan ke Mbak Elisa. Terima kasih Mbak Intan Utami. Baik, seperti itulah hasil analisis studi kasus kami. Semoga hasil dari pemaparan kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.